Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil izzil majid wal batshis syadid. Al-muntakimi liman asahu bin nari ba'dal inzari biha wal wa'id. Al-mukrimi man khafahu wattaqah bidarin fiha min kulli khairin mazid. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahlul hamdi wath thana'i wat tamjid. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila at-tauhid. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman la yazalani ala karril jadidaini fit tajdid. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-mu'minun al-muttaqun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala 'azza min qail ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Sufyan ibn Abdullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah tentang agama Islam, suatu ucapan, suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun melainkan hanya engkau wahai Rasulullah. Lantas kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah petuah. Kata Nabi, "Kul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk beristiqomah di atas keimanan, di atas ketaatan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita diperintahkan akan hal yang serupa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda beliau berlaku untuk para sahabatnya dan juga kepada kita, untuk kita sebagai umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Genap sudah 2 pekan kita meninggalkan bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita tentang disiplin di dalam beribadah. Ramadan mengajarkan kita tentang beribadah tepat pada waktunya. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu kita, menahan lisan kita, menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan sejatinya harus kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, karena Rabb yang kita sembah di dalam bulan Ramadan sama seperti Rabb yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya sama Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk beristiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat beristiqamah di atas ketaatan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa kiat, ada beberapa tips agar kita dapat meraih keistiqomahan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya kita memperbanyak
doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan diri kita, yang menguatkan hati kita untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, beliau memperbanyak doa agar diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan dipalingkan di atas ketaatan dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Doa yang seringkali dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan, kuatkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang maha memalingkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang banyak dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang telah dijamin masuk surga. Maka bagaimana dengan kita? Hendaknya kita memperbanyak membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tips yang berikutnya adalah, di antara kiat yang berikutnya adalah agar kita dapat melanjutkan ibadah-ibadah yang selama bulan Ramadan kita lakukan adalah kita berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pujian dari manusia, bukan mengharapkan sanjungan dari manusia, bukan. Tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa yang dilandasi karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan langgeng, akan panjang. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang didasari karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan langgeng. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan, tips berikutnya adalah berusaha untuk konsisten di dalam beramal walaupun kuantitasnya sedikit. Dan inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang kontinu, wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit. Bukan amalan yang sekali dikerjakan banyak lantas setelah itu selesai tidak dikerjakan lagi. Tidak. Akan tetapi amalan yang kontinu dikerjakan oleh seseorang walaupun jumlahnya sedikit, kuantitasnya sedikit. Yang terbiasa melaksanakan sholat witir 3 rakaat, lanjutkan. Yang terbiasa bersedekah dengan nominal tertentu, lanjutkan. Karena inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita rajin-rajin dan memperbanyak untuk mengoreksi diri. Bermuhasabah, kita koreksi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari kiamat, untuk di yaumil akhir kelak. Kita perbanyak koreksi diri kita. Adakah kewajiban-kewajiban yang selama ini kita lalaikan? Atau sunnah-sunnah yang selama ini kita remehkan? Atau bahkan mungkin adakah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namun kita langgar? Mari kita koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Sehingga dengan demikian kita berusaha untuk mendapatkan keistiqomahan di dalam keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah kita berusaha untuk memilih lingkungan dan juga teman yang baik serta yang salih. Sebagaimana perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan Abu Daud dan juga Tirmidzi. Nabi pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan mencocoki kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karibnya.
Maka inilah di antara tips-tips yang dapat kita lakukan, kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk meraih keistiqomahan di atas keimanan, di atas ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan melaksanakan, merealisasikan, mengaplikasikan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, kita dapat meraih derajat istiqomah, kita dapat meraih derajat ihsan, dan kita dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة